Pemirsa, Anda kembali lagi dalam Prime Time News. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya langsung ke Mas Adi Pray. Mas Adi, Kim Plus sudah punya Pak Suswono dari PKS sebagai cawagup. Sementara untuk merangkul suara masyarakat Betawi, PDIP bisa mengandalkan sosok dari Rano Karno begitu ya. Seberapa penting sih limpahan suara dari pendukung Anies Baswedan untuk paslon tertentu? Kalau ceruk suaranya ini sebenarnya sudah terbagi di dua pasangan yang bertarung, Mas Adi. Kalau pertanyaannya seberapa penting limpahan suara dari Anies Baswedan, pastinya sangat signifikan. Kalau hari ini misalnya kita melihat elektabilitas Anies itu 40%, kalau semuanya itu mengarah kepada salah satu paslon, itu bisa mengunci kemenangan. Atau misalnya skenarionya tidak 40% pendukung Anies itu mengarah ke satu calon, diskon misalnya 20% atau 10%, saya kira tetaplah signifikan. Oleh karena itu bagi saya dalam sistem demokrasi elektoral di mana seorang gubernur, bupati dan wali kota itu dipilih secara langsung, satu suara itu tetaplah penting, apalagi 1.000, apalagi 500 dan seterusnya. Oleh karena itu kenapa misalnya belakangan ini ada komunikasi politik khususnya yang dilakukan oleh Pramono Anung dan Rano Karno, tentu karena memang ada upaya-upaya supaya para pemilih Anies itu memilih mereka. Ini yang sepertinya pesan politik yang perlu dijelaskan kepada publik. Karena apapun sebenarnya PDIP dan Anies plus pendukungnya ini sama-sama memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan. Sama-sama dikucilkan dan sama-sama dalam tanda kutip ya dimarginalkan secara politik di Jakarta. Karena hanya PDIP yang tidak diajak dalam koalisi Kimplas. Dalam konteks itulah sepertinya sekalipun Anies misalnya tak jadi maju dari PDIP, tapi komunikasi Anies dengan sejumlah elit PDIP dari calon PDIP masih terbangun cukup signifikan dan komunikasinya sepertinya memang terus cair ya. Jadi kalau hari ini misalnya ada pertemuan antara Anies dengan Pramono dan Rano Karno, saya kira ini bukan perkara kebetulan, pasti ada perjanjian. Kalau tidak ada yang mengkondisikan, Mas. Ini Car Free Day ini banyak orang, ribuan orang yang ada, nggak mungkin kebetulan ketemu lagi jalan-jalan, kemudian say Ya. hello dan happy-happy dan selfie bareng. Saya kira tidak akan semudah itu. Ini Car Free Day yang saya juga sering biasanya ikut. Cari teman saja yang sudah janjian ya di Bundaran HI itu kadang butuh waktu yang cukup panjang. Tapi kalau melihat pertemuan antara Pramono Anung, Rano Karno, dan Anies hari ini saya hakul yakin pasti sudah ada perjanjian sebelumnya, entah orang terdekatnya Mas atau Usama, itu langsung. kata Mas Adi Pray sudah ada perjanjian ini. Sudah menjadi sinyal kuat bahwa Mas Anies akan menjadi tim pemenangan dari Pramono Rano. Ya, bisa dipastikan sampai hari ini belum ada ke arah sana, yang pertama. Dan yang kedua, tidak sama sekali janjian, Mas. Karena gini kondisinya, ketika kalau kita ikut Mas Anies Car Free Day itu Mas Anies pasti dikerumuni oleh para pendukungnya atau orang-orang yang mengajak selfie. Akan terlihat bahwa ada kerumunan orang-orang berkumpul di satu titik kalau ada Mas Anies itu, seperti magnet gitu. Nah, dengan magnet itu, orang akan mudah mengenali, oh berarti di sana ada Mas Anies gitu. Nah, akhirnya bisa mengenali dan akhirnya bisa mendekat. Nah, jadi sekali lagi saya bisa pastikan bahwa tidak ada kesengajaan sama sekali. Sebelumnya, bukan hanya hari ini, sebelumnya juga pernah ada ketemu dengan Pak Yusuf Hamka. Setelah Pak Yusuf Hamka disebut oleh Pak Erlangga sebagai calon dari Golkar, itu pada saat Mas Anies ke Car Free Day, ketemu dengan Pak Yusuf Hamka, tidak sengaja juga sama kondisinya. Karena apa? Karena mudah dikenali ketika ada kerumunan itu. Jadi ketika Mas Anies jalan itu tuh seperti magnet gitu, banyak yang berdekatan. Tapi sekali lagi Bang izin, sama sekali tidak ada janjian dan tidak ada kesengajaan. Semua berlangsung dengan tidak sengaja. Oke, Begitu Mas Bang. Adi Pray sudah 2 kali loh Mas Usama menegaskan ini. Itu bukan kesengajaan, hanya kebetulan bertemu di Car Free Day. Mas Adi. Ya, kita paham persis, Mas. Banyak selebritas dan public figure di Car Free Day. Banyak yang minta selfie dengan mereka. Tapi sekali lagi, kalau memang tidak ada upaya-upaya untuk mengkoneksikan antara Pramono Anung Rano dan Anies Baswedan, ini sulit. Pasti ada prakondisi yang kemudian membuat keduanya harus bertemu satu sama yang lain. Tapi titik poin saya bukan di situ. Ini kan pesan politik sebenarnya kepada warga Jakarta bahwa Anies dengan Pramono Anung itu tidak punya jarak psikologis apapun. Dua tokoh ini adalah sosok yang ya sama-sama akrab, punya chemistry yang sama. Tentu harapannya adalah pihak-pihak yang selama ini mendukung Anies Baswedan, para loyalis dan voternya yang cukup kuat di Jakarta itu ya diharapkan bisa memilih Pramono dan Rano Karno. Kan itu pesan politiknya. Kalau saya sebenarnya tidak terlampau yakin ya bahwa Anies akan menjadi bagian dari tim pemenangan Pramono dan Rano.
Karena bagi Anies sudah cukup tidak bisa maju, dan yang paling penting sih sebenarnya Anies hanya ingin menyaksikan siapa yang akan menang di Pilgub Jakarta. Oleh karena itu, kenapa Anies selalu dikaitkan dengan Jakarta? Karena memang Anies ini magnetnya kuat gitu, pemilihnya juga cukup kuat. Wajar kalau kemudian dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan itu sebagai upaya untuk meminta dukungan politik ya. Oleh karena itu, gestur kebersamaan Anies dengan Pramono, dengan Rano, ini kan dianggap sebagai bentuk kecocokan. Karena kita tidak pernah menemukan Anies misalnya selfie-selfie dan bertemu dengan Ridwan Kamil. Nggak ada cerita, Mas. Orang itu sangat jelas Ya, melihatnya, mau sehebat apapun membangun argumentasi, Kimplas, kemudian siapa namanya RK dengan Suswono nggak ada persoalan dengan Anies. Ada kok persoalan, buktinya per hari ini mereka nggak pernah menunjukkan kemesraannya. Sampai hari ini mereka tidak pernah melakukan pertemuan apapun gitu ya. Sebenarnya oke. itu yang dilihat oleh publik. Jadi variabel Anies yang dianggap sebagai tumpuan pemilih di Jakarta tentu diharapkan memberikan dukungan ke salah satu paslon, khususnya Oke. Palon dari Pak siapa namanya yang diusung oleh PDIP. Oke, Mas Usama, tentunya bagi para paslon penting ya untuk bisa dekat dengan Mas Anies, apalagi sebagai mantan gubernur DKI Jakarta. Tapi untuk Anies Baswedan sendiri merasa penting tidak bisa dekat dengan paslon-paslon ini? Oh iya, ya penting Mas, karena semua paslon ini kan temannya Mas Anies, kenal semua. Dan juga memang Mas Anies ini kan sudah punya gagasan untuk Jakarta. Akan ada baiknya bila memang gagasannya bisa diteruskan oleh nanti siapapun yang menang gitu ya. Supaya nanti 5 tahun lagi kalau Mas Anies misalnya jadi gubernur gitu atau jadi presiden bisa sesuai dengan apa yang Mas Anies inginkan. Ya sesuai sudah direncanakan kan gitu. Oke. Tapi apakah karena Anies Baswedan gagal dipinang PDIP ini untuk maju di Pilkada Jabar dan juga Jakarta yang membuat Mas Anies berpikir lagi untuk menyatakan dukungan resmi kepada Pramono Rano sementara pintu sudah terbuka lebar untuk Mas Anies? Ya nggak ada sih, nggak ada kaitan ke sana Mas. Karena memang ini semua murni memang keputusan atau kebijakan dari partai soal Jakarta dan Jabar. Dan untuk ke depan masalah apakah mendukung Pak Rano, apakah mendukung Pak RK, atau mendukung Pak Dharma Pongrekun. Nah ini juga perlu jadi opsi karena kan beliau juga jadi calon ya. Dan tapi apakah dan mungkin juga tidak mendukung salah satu dari ketiganya. Tapi memang Oke. menitipkan seluruh visi misi yang memang sudah Mas Anies bangun dari sebelumnya untuk bisa diteruskan. Hmm. Kalau menurut Mas Adi lebih cocok mana, Anies atau Ahok yang menjadi ketua tim pemenangan dari Pramono Rano ini? Secara elektabilitas kan ada di jajaran atas semua. Ya Ahok sebenarnya Mas dari segi internal ya, karena apapun kalau minta Anies jadi ketua tim sukses, ini sama halnya mendowngrade posisi Anies sebenarnya ya. Beliau itu adalah mantan gubernur, kemudian mantan calon presiden, dan kemudian mau maju Pilkada Jakarta nggak dapat tiket. Kalau kemudian tiba-tiba jadi ketua tim sukses misalnya, pasti akan dicemooh dan diolok-olok. Oh ini nih kerjaannya memang memburu kekuasaan, memburu jabatan, dan seterusnya. Jadi bagi saya rasa-rasanya Anies tidak akan melakukan itu dan sepertinya akan menolak ya. Meski menolak tentu Anies akan membangun komunikasi politik yang cukup baik lah dengan semua paslon betul. Tapi kalau melihat kecenderungan secara umum, hanya paslon dari PDIP inilah yang cukup intensif menyebut Anies ya, berkomunikasi dengan Anies, selalu memuja-muji Anies ya. Paslon lain ya dari yang independen termasuk dari Kimplas itu nyaris sama sekali tak pernah bicara tentang Anies Baswedan. Jadi kalau mau disederhanakan sebenarnya Pramono Anung dan Rano adalah calon yang sebenarnya relatif agresif untuk mengkapitalisasi sosok Anies yang masih kuat di Jakarta ya tentu dengan harapan para pendukungnya mendukung mereka. Sementara Ridwan Kamil dan Suswono bagi saya rasa-rasanya memang sudah tak nyambung lagi dengan Anies ya. Partai-partai di Kim memang sejak lama mereka sangat kelihatan sekali Anies itu nggak bisa maju. Kalau kita membaca kecenderungan pembicaraan publik di medsos misalnya, ketika Anies nggak bisa maju, yang tepuk tangan siapa? Gerindra tepuk tangan. Kemudian Demokrat tepuk tangan karena masih residu dari Pilpres 2024. Hanya PKS yang diam ketika Anies itu tidak bisa maju ya. Oleh karena itu bagi saya kalau bicara tentang Anies tentunya ini seakan-akan sudah mulai diidentifikasi hanya dekat dengan kubu Pramono dan Rano Karno. Sementara paslon yang lain nyaris tak pernah membangun komunikasi apalagi ada
chemistry dengan Anies Baswedan. Ini kan yang sebenarnya tinggal kita uji ke depan, Mas. Apakah kedekatan Anies ke Pramono Anung dan Rano Karno ini akan diikuti oleh pendukungnya secara otomatis atau justru hanya Anies yang merasa tidak ada persoalan dengan mereka. Karena memang elektabilitas itu tidak bisa di-download. Elektabilitas dan dukungan itu tentu tidak bisa diturunkan ya. Oleh karena Baik. itu, Pramono Anung dan Soekarno tentu harus butuh kerja-kerja politik yang signifikan ke bawah ya, terutama untuk meyakinkan pemilih di Jakarta. Karena berharap Oke. Anies jadi tim sukses, jadi tim pemenangan, sepertinya agak sulit ya. Jadi menurut Anda Pramono Rano akan bertepuk sebelah tangan dalam merangkul Anies Baswedan begitu, dan menurut Anda Anies ini tidak akan declare sampai kontestasi ini selesai akan mendukung siapa? Ya, saya kira Anies akan tetap netral ya, menjaga posisinya untuk tidak kelihatan condong ke pihak manapun ya. Meski secara gestur sebenarnya Anies hanya bisa berkomunikasi dengan Pramono dan Rano Karno, dengan Ridwan Kamil, dengan Suswono, dengan Dharma Pangrekun sekalipun, ada jarak psikologis yang sampai hari ini tidak ada titik temu. Oleh karena itu, Anies sekalipun misalnya dia berada di tengah, tentu tidak akan memberikan dukungan secara politik, tapi sekali lagi para pendukungnya kan sudah mulai berhitung. Kira-kira gestur politik Anies ini sebenarnya lebih dekat dan lebih nyaman dengan siapa. Para pendukung Anies kan juga sudah mulai menghitung sebenarnya siapa aktor politik, siapa partai politik yang kemudian membuat Anies ini kemudian gagal untuk bisa maju. Disitulah Oke. pentingnya sebenarnya kenapa variabel Anies itu selalu dikait-kaitkan dengan paslon tertentu. Hmm. Mas Usama, Anies Baswedan mengatakan sebelumnya lihat nanti sambil jalan. Nah ini kan publik jadi bertanya-tanya memaknai sambil jalan itu seperti apa? Apakah pada akhirnya Anies Baswedan akan menyatakan dukungan resmi ke calon tertentu atau ya sudah akan memilih jalan sendiri mungkin sambil mempersiapkan partai baru? Ya, yang jelas kita kan juga Mas Anies belum mendengar visi misi dari paslon yang sekarang ada. Sambil jalan itu memang mau mendengar itu dulu Mas. Dan yang kedua juga memang kita juga belum memutuskan dampaknya bila Mas Anies mendukung salah satu calon seperti apa. Dan apakah sesuai dengan visi misi Mas Anies yang memang selalu ingin berbicara soal keadilan sosial, soal membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, soal bicara bahan pokok, bukan hanya sekedar kemacetan, soal transportasi publik, dan lain-lainnya, soal masyarakat kampung miskin, kampung bayam, dan lain-lain. Apabila memang ada yang sesuai, apabila memang ada yang sejalan, ya mungkin tidak menutup kemungkinan, tapi kalau memang tidak ada, tidak menutup kemungkinan juga bila memang Mas Anies tidak melabuhkan dukungan secara terbuka ke salah satu paslon. Tapi yang pasti Mas Anies sebagai warga negara yang baik akan menggunakan hak suara yang memang dan tidak akan juga menyarankan kepada publik untuk tidak menggunakan hak suaranya. Jadi tidak akan declare akan mendukung pasangan tertentu itu juga bisa diputuskan oleh Anies Baswedan ke depan begitu ya, Mas Usama? Semua kemungkinan bisa terjadi, Mas. Baik, Mas Adi, sebenarnya tantangan yang harus dihadapi oleh para petarung di Pilkada Jakarta ini untuk bisa setidaknya mengambil hati para pendukung loyal Anies dan juga Ahok dalam 2 bulan ini, waktu yang sangat singkat ini menuju Pilkada. Apa yang tantangan terberat yang dihadapi oleh para petarung di Jakarta ini? Kalau loyalis Ahok saya kira hampir bisa dipastikan akan memberikan dukungan kepada Pramono dan Rano Karno karena pemilih Ahok ini adalah pemilih loyal dan pemilih ideologis yang saya kira cukup beririsan dengan PDIP. Yang agak rumit sebenarnya mengkonversi dukungan politik pendukung Anies. Harus diakui pendukung Anies juga memiliki jarak psikologis yang cukup jauh dengan kawan-kawan PDIP. Jadi pertarungan politik Pilkada 2017 bukan hanya di pendukung PDIP yang membekas. Di pendukung Anies sekalipun juga mereka ini tidak bisa melupakan bagaimana agresivitas dan serangan-serangan politik yang cukup tajam kerap dilakukan oleh teman-teman PDIP ya. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya kalau saya selalu mengatakan jangan terlampau berharap juga dengan dukungan Pak Anies Baswedan. Apalagi Pak Anies ini kalau mau jujur kan sedang kecewa dengan semua pihak. Kecewa dengan partai-partai pengusungnya di Pilpres karena tak lagi mendukung di Pilkada Jakarta. Kecewa juga dengan PDIP karena tak dapatkan tiket untuk maju kan. Jadi kalau menurut saya sekalipun Anies ini menunjukkan komunikasi yang cukup humble, cukup akrab, itu tidak serta-merta bahwa Pak Anies akan menginstruksikan ke para pendukungnya untuk memilih calon tertentu. Anies akan menjadi dirinya, Anies tetap akan mencari aman dan mencoba untuk membuka komunikasi politik dengan siapapun.
Oleh karena itu, ketimbang selalu berharap pada Anies, saya kira Pramono Anung, Rano Karno atau siapapun harus menunjukkan bahwa mereka adalah calon gubernur yang sebenarnya, kerja politik yang agresif, intensif mendatangi rakyat dan warga, yakinkan bahwa mereka adalah calon gubernur yang sangat layak untuk dipilih memimpin Jakarta untuk 5 tahun yang akan datang. Saya kira di situ kuncinya, Mas. Baik, kita akan nantikan seperti apa dinamika Pilkada Jakarta 2024. Terima kasih Mas Adi Pray, terima kasih Mas Usama sudah bergabung Siap. dalam diskusi kita hari ini dalam Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.